Kembali bersama kami di Dua Arah ketika 18 Juni kemarin di sidang kabinet Presiden Joko Widodo menegur secara keras jajaran kabinet Indonesia Maju. Sempat ada sedikit ancaman dari Presiden membubarkan lembaga, bahkan juga reshuffle. Ini dia pernyataan dari Presiden. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Pak Ngabalin, Presiden sampai terlontar ucapan, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Kenapa sampai harus seperti itu, Presiden? Iya dong, ini kan Presiden kan sebuah pesta demokrasi yang luar biasa, pesta politik, ya kan? Dalam posisi sebagai seorang kepala negara, reputasi politik orang bernegara kan harus beliau perlihatkan kepada rakyat Indonesia dalam situasi pandemi seperti ini, seberapa jauh tingkat perhatian yang luar biasa untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya dari awal mengatakan bahwa pesan yang hendak disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah, dari pesan ini adalah seluruh kebijakan dan power yang dimiliki oleh pemerintah, oleh Presiden, harus diberikan seluruhnya dalam memberikan pelayanan kepada bangsa. Pertaruhan reputasi politik seperti apa yang dimaksud Presiden? Ya, sebagai seorang kepala negara, kekuasaan full power yang ada yang dimiliki oleh Presiden, kekuasaan politik yang dimiliki oleh Presiden, apa saja bisa beliau lakukan, membubarkan, menggantikan kabinet atau reshuffle pun itu adalah hak prerogatif Presiden, kan? Di mana salahnya kalau pernyataan itu keluar dari mulut seorang presiden? Reputasi politik yang beliau miliki harus memberikan yang terbaik kepada kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Pesan apa yang ditangkap kalau dari pernyataan Presiden tadi, Pak Khalid? Iya, kita senang ya kalau umpamanya Presiden ada sense of crisis seperti itu. Dan kita berharap sih sense of crisis itu di awal-awal juga bisa terjadi gitu, tapi itu sudah terjadi. Dan kalau kita lihat itu betul lah ya, mengevaluasi kemudian bagaimana mengganti keadaan itu hak beliau, kan itu otoritas beliau ya. Tapi yang kami suarakan, tadi saya sedikit mengoreksi dari Pak Misbahun, kritik itu penting di era demokrasi ini. Kenapa ada seperti KPK mengingatkan terkait kartu prakerja, kenapa seperti ada NGO, pengamat, ekonom dan sebagainya mengingatkan. Dan kami sebagai partai politik yang ada di luar pemerintahan. Kembali soal pernyataan Presiden tadi ya, karena ada reputasi politik yang dipertaruhkan oleh Presiden, pesan apa yang Anda tangkap? Ya, beliau merasa nggak happy dengan kinerja para menterinya. Melihat sinyal-sinyal reshuffle? Ya bisa jadi, itu sangat mungkin terjadi karena beliau tidak happy, sangat ditunjukkan kan dalam statement-statement beliau di depan para menterinya itu. Ini semacam pretext untuk melakukan sesuatu yang bisa dijustifikasi lah. Betul, ini sinyal reshuffle, Pak Ngabalin. Pesan awal yang harus disampaikan dalam situasi pandemi ini adalah tingkat keseriusan semua kementerian lembaga dan suasana batin yang harus dirasakan dalam menangani kasus yang terjadi dalam pandemi ini harus menjadi perhatian serius. Semua pihak utamanya adalah kementerian lembaga. Itu pesan utama yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bahwa ada kemungkinan Perpu lagi yang mau diterbitkan ataukah mungkin langkah-langkah luar biasa lain yang hendak dilakukan. Termasuk reshuffle? Iya, tidak ada yang salah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apa saja bisa dilakukan oleh Presiden. Gitu loh. Baik, Bang Ngabalin, ada pesan lagi yang mungkin dipertanyakan oleh masyarakat. Ini terjadi 18 Juni, tapi kemudian baru 10 hari kemudian dibuka ke publik. Tanggal 28 Juni Presiden marah, ada ancaman membubarkan lembaga, ada ancaman reshuffle. Sebenarnya kenapa baru dibuka 10 hari setelah kejadian atau peristiwa itu? Tidak ada masalah, soal waktu itu kan biasa saja. Banyak sekali juga dalam hal kaitannya dengan pesan yang harus disampaikan. Soal waktu nggak ada masalah. Tapi yang paling terpenting itu adalah substansi dari pesan yang harus disampaikan kepada publik. Sehingga substansi inilah yang menurut saya kepada kementerian lembaga sebagai bawahan beliau adalah penting supaya punya suasana batin yang sama melihat situasi ini sebagai
situasi yang darurat, kemudian punya keberpihakan sama-sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu aja sebetulnya. Menurut Anda Pak Khalid perlu kasih reshuffle kabinet, ada pembubaran lembaga kalau tadi ada ancaman dari Presiden? Kalau saya lihat yang perlu diperlukan adalah leadership style dari Bapak Jokowi. Itu yang lebih utama. Kalau reshuffle dan atau tidak reshuffle itu adalah pilihan dari Bapak Jokowi. Saya nggak ikut campur ya. Kita di luar pemerintahan soalnya. Menurut Anda ada membubarkan lembaga, reshuffle? Ya itu hak beliau lah, hak beliau. Tapi saya justru melihat Bapak Jokowi harus membuktikan hands on leadership beliau itu betul-betul terbukti gitu di lapangan. Perlukah ada perombakan Pak Tauhid untuk bisa membangkitkan sense of crisis, bekerja secara optimal untuk pembantu Presiden? Ya, saya lihat di tengah situasi pandemi tentu akan dilihat tidak kepada kacamata dampak pandemi secara keseluruhan, tapi melihat betul kita lihat kinerja masing-masing, dan itu diterjemahkan kepada seberapa besar persentase serapan anggaran, pencapaian output dan sebagainya. Saya kira wajar kalau misalnya memang ada kementerian yang tidak perform untuk diganti, dan itu saya kira sudah 1 semester dan itu periodenya memang pada bulan Juli ini, dan itu bisa dilihat berapa persen pencapaian maupun keberhasilan dan ketidakberhasilan. Tentu saya lihat akan sangat mendukung kalau misalnya kementerian-kementerian yang dirasakan tidak mendorong, tidak terjadi komunikasi, tidak terjadi koordinasi, dan ini saya kira menjadi hal yang sangat strategis untuk dibicarakan kemudian. Termasuk kementerian yang disebut oleh Presiden ketika disindir atau ditegur kemarin? Saya kira itu secara jelas dan saya kira membuktikan bahwa itu yang diingat oleh Presiden, dan itulah yang menjadi bayang-bayang prioritas mungkin ya kalau dalam kita melihat itu yang dirasakan mungkin oleh Presiden sekarang. Oke, reputasi politik dipertaruhkan oleh Presiden, Pak Misbahkun. Pak Jokowi ini kan presiden yang dikenal sangat merakyat, lahir dari rakyat biasa, program-program beliau dirasakan oleh rakyat selama ini sehingga beliau dicintai oleh rakyat dan dipilih kembali di periode kedua. Dan itu adalah sebuah reputasi politik yang tidak mudah untuk diraih. Dan bagi saya, kalau saya memberikan pandangan apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa Presiden memahami bahwa kita menghadapi situasi extraordinary, situasi pandemi ini. Dorongan Presiden untuk meningkatkan kinerja, mencari solusi permasalahan, dan kemudian dieksekusi. Permasalahannya, saya hampir tiap hari rapat dengan pemerintah. Permasalahan selalu ada, sedang dicari formulasi terbaiknya, tapi sebenarnya Presiden mengingatkan adalah eksekusi. Ini adalah masalah eksekusi kebijakan. Banyak sekali rapat-rapat kita itu permasalahannya selalu kepada eksekusi. Eksekusi inilah. Lah, kita kan di komunikasi atau koordinasi? Kalau menurut saya banyak hal. Ini bukan masalah single problems. Ini permasalahan yang memang terjadi, dan kalau menurut saya satu, arahannya Presiden adalah satu, realisasi Presiden ingin mempertaruhkan reputasi politiknya sebagai presiden yang dicintai oleh rakyat, programnya harus dirasakan oleh rakyat yang selama ini memilih dia. Oke, reputasi politik juga kabinet. Ini artinya kalau tadi Pak Tauhid sebenarnya untuk evaluasi 1 semester cukup lah untuk melakukan evaluasi kinerja kementerian di Kabinet Indonesia Maju. Pak Ngabalin, artinya dalam waktu dekat apakah nanti akan ada perombakan? Iya. Kalau kita tahu baca tentang undang-undang, kita mengerti tentang undang-undang, maka kita harus tahu bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang diterbitkan itu adalah penilaian subjektivitas yang dimiliki oleh Presiden terhadap situasi darurat. Itu maka keluarnya Perpu. Jadi dengan keluarnya Perpu itu, Presiden mendorong kepada para menteri yang terkait, kementerian lembaga, agar jangan takut, jangan bimbang, harus berani keluarkan uang-uang, keluarkan semua dana anggaran itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya tadi benar kata Pak Misbahkun, kenapa rapat itu mesti seluruh elemen hadir, komponen kementerian, lembaga hadir, karena apa? Untuk memberikan kekuatan moral kepada para anggota kabinet yang terkait dengan realisasi anggaran, termasuk bagaimana keberanian dalam mengeksekusi program-program dan kebijakan itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan menambah ketakutan ya, takut nanti kalau misalnya percepat untuk melakukan eksekusi, akselerasi oleh Presiden kepada para pembantunya. Jadi jangan diterjemahkan kemana-mana. Supaya kita bikin bingung rakyat dalam situasi seperti ini. Baik, Bang Ngabalin. Gini, koordinasi Presiden sudah sangat bagus. Bahkan melibatkan seluruh elemen penegak hukum.
Artinya apa? Presiden, fungsi koordinasi, fungsi arahan presiden. Kamu takutnya apa? Masalah hukum. Hukum sudah disatukan ini aparat hukum. Rapat-rapat melibatkan mereka. Artinya apa? Presiden on hand di sini. Presiden sangat tahu permasalahan. Kalau permasalahannya adalah eksekusi kemudian masalah hukum, penegak hukum ada semuanya, silakan rapat dan dieksekusi. Lah, Presiden menginginkan itu diakselerasi. Dan inilah bukti bahwa Presiden mengetahui permasalahan detailnya. Diakselerasi sebagai bentuk untuk menggerakkan perekonomian kembali dengan menggunakan anggaran seoptimal mungkin. Apa yang akan terjadi pasca Presiden Joko Widodo marah atau menegur keras Kabinet Indonesia Maju, kami bahas di Dua Arah selepas jeda.